Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah memasuki bulan suci Ramadan dan mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan untuk dapat melakukan ibadah puasanya dengan lancar. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dengan Ustazah Eis dalam pembelajaran PPKN. Sebelum pembelajaran dimulai, kita bisa berdoa bersama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Nah, alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai di tema. Nah, untuk pekan ini kita akan bahas dua tema sekaligus, yaitu tema 7 perkembangan teknologi dengan subtema 3 yaitu perkembangan teknologi di komunikasi. Nah, perkembangan teknologi komunikasi adalah alat yang dapat diciptakan oleh manusia untuk membantu manusia menyampaikan dan menerima pesan. Ada dua cara berkomunikasi, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Teknologi komunikasi masa lalu biasanya yaitu ada asap, kemudian kelentong dan juga burung merpati. Adapun untuk teknologi masa lalu ini, ciri-cirinya adalah membutuhkan waktu yang cukup lama dan komunikasi tidak bisa timbal balik pada saat yang bersamaan. Kemudian yang kedua adalah komunikasi masa kini. Nah, seperti adanya handphone, kemudian surat kabar, komputer, televisi, radio, satelit, dan lain-lain. Adapun teknologi masa kini, ciri-cirinya adalah membutuhkan waktu yang tidak lama dan komunikasi dapat timbal balik pada suatu saat yang bersamaan. Kemudian subtema 2 yaitu ada perkembangan teknologi transportasi. Teknologi transportasi adalah alat yang diciptakan oleh manusia untuk memudahkan manusia berpindah atau memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Sarana transportasi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu ada transportasi darat, transportasi air, dan juga transportasi udara. Nah, adapun untuk transportasi darat, contohnya yaitu ada mobil, sepeda motor, beca, bis, dan juga kereta api. Adapun untuk transportasi laut atau transportasi air, contohnya yaitu ada kapal, kemudian kapal selam, perahu, dayung, dan speedboat. Untuk transportasi udara yaitu ada pesawat, helikopter, dan juga jet. Nah, teknologi ini dibagi menjadi 2, yaitu ada teknologi yang digunakan pada masa lalu dan teknologi transportasi yang digunakan pada masa saat ini. Nah, untuk teknologi transportasi masa lalu yaitu menggunakan angin, kemudian hewan, kemudian menggunakan aliran air, tenaga uap, umumnya memiliki kecepatan yang lambat. Adapun untuk teknologi transportasi masa kini adalah menggunakan tenaga mesin dan juga memiliki kecepatan yang tinggi dan lebih nyaman. Nah, untuk pekan ini yang akan kita bahas adalah keberagaman individu di lingkungan sekitar. Berarti masih sama pembahasannya dengan pekan-pekan yang sebelumnya. Adapun manfaat keberagaman individu ini
Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragam. Keragaman individu ini harus kita syukuri. Keragaman individu yang ada di sekitar memiliki banyak manfaat. Jadi oleh karena itu, kita harus menghormati dan juga menghargai keberagaman tersebut. Menghargai keberagaman pun memiliki manfaat, antara lain yang pertama dapat menciptakan kehidupan yang rukun dan yang damai. Yang kedua dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Yang ketiga dapat terciptanya rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang keempat adalah tidak mudah dipecah belah oleh orang lain. Nah, keberagaman di Indonesia ini merupakan bagian dari falsafah hidup bangsa Indonesia itu sendiri yang sudah ditanamkan sejak lahirnya Pancasila dengan semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, keberagaman merupakan perbedaan yang melekat pada manusia. Jadi, berbagai bentuk keberagaman di sekitar kita dapat kita lihat seperti dari suku etnis, kemudian dari jenis kelamin, dari identitas gender, usia, kemudian kelas sosial, abilitas atau disabilitas, nilai-nilai agama atau etika, dan asal kebangsaannya. Jadi, kita dapat menyimpulkan manfaat dan hikmah dari keberagaman individu itu adalah kita lebih menghargai adanya suatu perbedaan dalam masyarakat, kita saling menghormati dan juga menghargai antar individu, dan terjadinya kedekatan dan saling melengkapi antar sesama. Nah, kesimpulannya adalah keberagaman di Indonesia merupakan bagian dari falsafah hidup bangsa Indonesia yang sudah ditanamkan sejak lahirnya Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dengan keberagaman, kita dapat menanamkan sikap toleransi dengan sesama perbedaan tersebut. Nah, kemudian untuk proyeknya, teman-teman boleh melihat gambar tersebut. Nah, proyeknya adalah mempresentasikan gambar kebudayaan berikut dalam bentuk video. Nah, di sini sudah ada gambar kebudayaan dari Jawa Barat, yaitu ada pakaian adat, kemudian ada tari daerahnya, ada senjata tradisional, dan juga ada rumah tradisionalnya. Alhamdulillah, pembelajarannya sudah tuntas. Kita dapat membaca hamdalah bersama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Tetap semangat, sampai bertemu di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.